Ibu kota negara baru akan berlokasi di Kalimantan Timur. Lokasi ini dipilih untuk mendorong perkembangan kawasan Indonesia Timur dan mempercepat pemerataan pertumbuhan ekonomi di seluruh Indonesia. Kalimantan Timur adalah salah satu provinsi yang bersifat heterogen. Masyarakat suku asli dan pendatang hidup berdampingan membentuk satu komunitas yang kaya budaya dan harmonis. Sinergi pembangunan ibu kota negara dengan kota-kota di Kalimantan Timur akan mewujudkan visi Reimagine Indonesia dengan dukungan dari ekosistem 3 kota yaitu Samarinda sebagai jantung, IKN sebagai simpul saraf, Balikpapan sebagai otot, yang didukung kawasan konservasi di Kalimantan Timur sebagai paru-paru. Visi ekosistem 3 kota akan disertai dengan rancangan kota yang terinspirasi oleh nilai-nilai universal. Ekosistem hijau dan berkelanjutan, a livable city, yang dibangun berdasarkan kearifan lokal. Inilah ibu kota negara baru Indonesia jika kita lihat bersama dari Bukit Parlemen, dengan 2 kawasan utama, kawasan inti pusat pemerintahan, yang didukung oleh kawasan pusat inovasi bisnis dan teknologi nasional. Tata ruang IKN dirancang sebagai mikrokosmos kepulauan Indonesia, dengan mengadopsi alam dan air sebagai bagian terintegrasi dari kota yang menghargai lingkungan dan komunitas. Desain tata kota holistik yang memancarkan keunikan masyarakatnya dengan masing-masing keunggulannya yang menjadi satu kesatuan. IKN adalah perpaduan konsep hunian dengan alam. Pancasila Mangrove Eco Park akan terletak di tengah kota. Aspirasi KPI IKN terbagi dalam 8 tema utama yang terinspirasi secara universal dan terintegrasi secara lokal. Mari kita simak 3 contoh KPI khusus yang akan mendorong IKN menjadi kota kelas dunia. IKN akan menjadi kota pertama di dunia yang masyarakatnya dapat menjangkau fasilitas umum dan simpul transportasi dalam 10 menit. IKN didesain untuk mengutamakan pejalan kaki. Bayangkan sebuah kota yang penduduknya dapat beraktivitas dan bergerak di daerah seluas 200 hektar tanpa membutuhkan kendaraan. Anda bisa tiba di tempat bekerja, taman, sekolah, tempat perbelanjaan, tempat ibadah dalam waktu kurang dari 10 menit. Selain itu, Anda juga hanya membutuhkan kurang dari 10 menit untuk ke stasiun kereta maupun ke perhentian bus terdekat. Akses untuk menjelajah alam pun akan dapat dicapai dalam 10 menit. Selain itu, IKN juga didesain untuk menjadi kota di dalam kawasan hutan yang dikelilingi oleh 75% lingkungan alami terbuka. Sistem perkotaan IKN yang ringkas dan efisien dibangun dengan menerapkan strategi kota spons. Masyarakat dapat menjangkau ruang terbuka hijau hanya dengan berjalan kaki berkat kota yang berlokasi dalam kawasan hutan dengan 100% penggantian wilayah hijau. Target untuk membangun kota di kawasan hutan juga akan mewujudkan lingkungan yang hijau, asri, dan alami untuk penduduk IKN. KPI ketiga mendorong IKN untuk menjadi salah satu kota layak huni terbaik di dunia. Masyarakat akan tergerak untuk menjadi penduduk IKN dan tinggal di kota yang dapat menjadi naungan hijau nan asri bagi keluarga. IKN akan menerapkan strategi ekonomi yang terpadu dan terintegrasi dalam rencana pembangunan kota. Strategi pembangunan IKN akan mewujudkan kota yang berkarakter dinamis dengan kawasan-kawasan berfungsi mandiri untuk menunjang kehidupan masyarakat IKN yang beragam dan memenuhi kebutuhan masing-masing individu. Ibu kota negara yang terinspirasi nilai-nilai universal tersebut akan menjadi pusat ekonomi baru untuk Indonesia, menjadikannya kota dunia yang meningkatkan integrasi ekonomi dalam negeri dan memperkuat peran serta Indonesia dalam rantai nilai internasional. Ibu kota negara baru memiliki aspirasi sebagai penggerak ekonomi baru Indonesia dengan visi PDB senilai 180 miliar USD melalui ekonomi berbasis nilai tambah dan produktivitas tinggi yang dihuni oleh 2 juta penduduk. Superhub akan mengintegrasikan ekonomi Indonesia menjadi ekonomi yang strategis, inovatif, dan tangguh dengan pengembangan 6 klaster ekonomi utama dan 2 klaster pendukung untuk mendorong reimaginasi ekonomi Indonesia. IKN Superhub akan mendorong pertumbuhan ekonomi di seluruh Indonesia dengan penguatan rantai nilai domestik dan akselerasi pembangunan infrastruktur. Contohnya, klaster farmasi akan melibatkan berbagai rantai nilai antara Kalimantan Timur, Jawa, dan wilayah lain di Indonesia.
IKN juga berambisi untuk menjadi pusat wisata medis untuk menarik dan melayani wisatawan kesehatan yang biasanya berobat di luar Indonesia. Keenam, klaster ekonomi Super Hub akan menguatkan eksistensi Indonesia tidak hanya di lingkup ekonomi regional, namun juga di lingkup ekonomi global. Klaster ekonomi dirancang untuk membentuk sinergi antara industri yang akan memperkuat penciptaan nilai secara keseluruhan. Klaster pertanian dikembangkan menjadi industri berkelanjutan untuk menggerakkan jaringan petani kecil secara luas. Industri ekstrak tumbuhan dan pertanian nabati yang berkembang pesat akan menunjang produksi hilir industri makanan dan minuman serta mendorong industri ekowisata. Perkembangan ekonomi semua sektor akan didukung oleh adanya sektor penelitian dan pengembangan, ekosistem digital untuk mendorong inovasi, dan sektor pendidikan yang kuat. Keberadaan sektor-sektor ekonomi baru serta kekuatan sinergi ekonomi akan meningkatkan nilai tambah, produktivitas tinggi, serta keberagaman ekonomi di Kalimantan Timur. Strategi ini akan menciptakan struktur ekonomi Kalimantan Timur yang kokoh, seperti ekonomi negara maju, dan meningkatkan pendapatan per kapitanya setara dengan negara-negara berpendapatan tinggi. IKN, sebuah kota yang terinspirasi oleh nilai-nilai universal yang menciptakan pusat ekonomi baru untuk Indonesia. Mari bersama kita bangun IKN sebagai kota dunia untuk semua.